Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan gembira ya. Hari ini kita akan memasuki materi kita yang kedua di Sejarah Peminatan kelas 11 IPS, yaitu Kerajaan Maritim Islam di Nusantara. Sebelum kita mereview KD kita yang kedua, saya mengingatkan kembali kepada anak-anakku sekalian. Bagi anak-anakku sekalian yang belum mengumpulkan tugas-tugas, khususnya itu catatan, untuk segera dikumpulkan di Google Classroom. Karena catatan merupakan nilai yang wajib kalian kerjakan. Apalagi catatan merupakan dua nilai, yaitu nilai keterampilan dan nilai tugas. Ketika kalian tidak mengumpulkan catatan, berarti kalian kosong nilai tugas dan nilai keterampilan. So, jadi harus segera dikumpulkan. Kalau ada kendala bisa hubungi saya via WhatsApp. Apalagi gak lama lagi di bulan depan kita akan melaksanakan penilaian harian bersama. Masa iya dong nilai rapot PHB-nya cuma nilai PHB doang? Dibagi berapa dong? Berarti nanti nilainya di bawah KKM. Gak mau kan? Jadi segera untuk dikumpulkan. Hari ini kita seperti yang saya sudah bilang yaitu akan mereview materi kita yang kedua yaitu Kerajaan Maritim Islam di Nusantara. Jadi sebelumnya apa ya sebelumnya? Nggak ada sih, cuma paling mengingatkan kepada kalian ya untuk mengumpulkan tugas dan tonton video ini sampai habis karena di akhir video atau di tengah video mungkin akan ada pertanyaan yang wajib kalian jawab sebagai nilai tambahan. Oke, sudah siap semuanya? Kita akan membahas mengenai Kerajaan Maritim Islam Nusantara. Sebelumnya kita membahas mengenai tradisi Hindu-Buddha atau Kerajaan Maritim Hindu-Buddha. Nanti Kerajaan Maritim Hindu-Buddha tumbuh jaya dan akhirnya nanti Hindu-Buddha pun mengalami kemunduran. Kemunduran itu ditandai dengan beberapa hal. Salah satu faktornya adalah karena Islam muncul sebagai sebuah agama baru di Nusantara. Makanya nanti setelah tradisi Hindu-Buddha redup digantikan oleh tradisi Islam atau agama dan kebudayaan Islam. Apalagi agama dan kebudayaan Islam ini menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh yang dapat kita rasakan hingga hari ini, yaitu karena memang mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Seperti apa materinya? Kita bahas satu persatu. Ya, bentar ya. Ya, jadi teori masuknya agama Islam ke Nusantara, jadi diperkirakan Islam masuk ke Indonesia itu sekitar dari abad ke-7 sampai dengan abad ke-13 Masehi. Apa aja teorinya? Teori yang pertama adalah teori Gujarat. Menurut teori Gujarat ini adalah bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang yang berasal dari Gujarat, India. Apa sih buktinya? Buktinya adalah ditemukannya nisan makam Sultan Samudra Pasai yang desain-nisannya itu sama dengan nisan yang berada di wilayah Gujarat, India sana. Itu buktinya. Yang kedua adalah teori Arab. Menurut teori Arab, bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Dibuktikan dengan adanya perkampungan Arab yang berada di Barus, Sumatera Utara pada tahun 674 Masehi. Teori Arab ini juga merupakan teori yang menyangkal teori Gujarat. Karena menurut teori Arab, bahwa Samudra Pasai itu mazhabnya itu adalah mazhab Syafi'i yang sama dengan mazhab orang-orang Arab pada umumnya. Berbeda dengan orang-orang Gujarat yang bermazhab Hanafi. Selanjutnya adalah teori Cina. Teori Cina ini dikemukakan oleh Sultan Mulyana. Menurut Sultan Slamet Mulyana, menurut Slamet Mulyana, bahwa Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh orang-orang yang berasal dari Cina. Dibuktikan dengan katanya darah-darahnya Wali Songo itu ada darah Cinanya. Terus Raja Demak juga memiliki darah Cina. Raja pertama Demak. Selanjutnya juga ada yang menyatakan bahwa dari kronik-kronik atau catatan-catatan sejarah bahwa ada interaksi antara orang Cina dengan orang Nusantara pada saat itu, yaitu dengan adanya Laksamana Cheng Ho berinteraksi dengan orang-orang Nusantara. Selanjutnya adalah teori Persia. Teori Persia ini dikemukakan oleh Hussein Jayadiningrat, menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi. Dibuktikan dengan adanya tradisi Syiah. Jadi Persia ini dianggap sebagai negara yang atau wilayah Syiah. Nah, di Nusantara juga berkembang tradisi Syiah, yaitu adanya tablik atau tabot. Ini merupakan tradisi yang ada di Sumatera Barat
Tradisi ini untuk memperingati 10 Muharram, yaitu wafatnya cucu Nabi Muhammad, yaitu si Husain. Seperti itu. Bagaimana sih Islam bisa masuk ke Indonesia? Islam masuk ke Indonesia dengan berbagai macam cara atau saluran. Yang pertama adalah perdagangan. Dari perdagangan ini mereka sambil berdagang, mereka juga sambil menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Karena memang namanya angin itu kan ya seperti yang kayak Hindu Buddha juga, mereka memerlukan angin untuk pulang. Jadi sambil menunggu pulang, sambil berdagang, mereka pun sambil berdakwah. Selanjutnya adalah melalui perkawinan. Sambil mereka berdakwah dan menunggu pulang, ternyata ada juga yang menikahi oleh orang-orang lokal. Nanti orang-orang lokal itu pun masuk Islam dan keturunannya pun menjadi Islam. Selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan itu perkembangan Islam semakin luas dan mendorong para ulama dan mubalik untuk menyebarkan Islam dengan cara membuat pondok pesantren. Jadi dari pondok pesantren itulah nanti penyebaran agama Islam dilakukan di dakwah sambil memberikan pendidikan dan juga memberikan atau menyebarkan agama Islam. Selanjutnya adalah melalui tasawuf. Tasawuf ini ditemukan oleh di banyak babat dan hikayat yang menyatakan bahwa ada ilmu untuk mengetahui bagaimana cara mengembangkan jiwa, mencerminkan akhlak, dan lain sebagainya. Ini lebih kepada ilmu batin. Yang terakhir adalah kesenian. Inilah saluran yang paling unik karena dengan kesenian ternyata orang-orang Indonesia atau orang-orang Nusantara pada saat itu mau masuk ke agama Islam. Contohnya adalah Sunan Kalijaga yang menggunakan media wayang, cerita-cerita wayangnya merupakan cerita-cerita yang bernafaskan Islam. Jadi nanti dia main wayang dan banyaklah yang mau masuk agama Islam. Selain menggunakan media wayang, gunakan juga media bonang, media gamelan yang dibawakan oleh Sunan Bonang. Kesenian yang ada pada masa Hindu Buddha tidak dilarang, melainkan diperkaya dengan nilai-nilai keislaman, yaitu akulturasi budaya. Kita akan membahas mengenai kerajaan-kerajaannya, yaitu pertama adalah kerajaan Perlak. Jadi kerajaan Perlak ini diyakini merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang lahir atau tumbuh pada tahun 840, didirikan oleh Sultan Alauddin Syekh Maulana Abdul Shah. Jadi sultan pertama ini dipercaya merupakan sultan yang menganut aliran Syiah yang dibawa pedagang Gujarat, Arab, dan Persia. Adapun juga aliran Sunni juga berkembang di Kerajaan Perlak pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Syekh Maulana Abbas Shah pada tahun 888 sampai dengan 913. Pada masa itu nanti akhirnya golongan Syiah dan Sunni dapat hidup berdampingan secara damai di Perlak. Ini di bawah merupakan peta kerajaan Perlak. Bisa kita lihat bahwa kerajaan Perlak ini bahwa perekonomian bergantung pada perdagangan di pesisir utara Sumatera. Apalagi dekat dengan pantai, ini menyatakan bahwa kerajaan ini merupakan kerajaan maritim. Selanjutnya, setelah kerajaan Perlak runtuh, muncullah kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kelanjutan dari kerajaan Perlak. Jadi kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan yang didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh atau Mara Selo, yang merupakan pendiri kerajaan Samudra Pasai. Ia memerintah Samudra Pasai pada tahun 1285 sampai dengan 1297. Pada masa pemerintahannya, Sultan Malik As-Saleh berusaha menjadikan Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan dan agama Islam di Sumatera bagian utara. Setelah Sultan Malik As-Saleh ini wafat, kerajaan Samudra Pasai dipimpin oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Ia memerintah Samudra Pasai pada tahun 1297 sampai dengan 1326. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Perlak bersatu dengan kerajaan Samudra Pasai. Makanya saya bilang tadi kerajaan Samudra Pasai merupakan kelanjutan dari kerajaan Perlak. Letak Samudra Pasai yang strategis di tepi Selat Malaka memungkinkan kerajaan Samudra Pasai mengembangkan perekonomian berbasis perdagangan laut. Itu mengenai kerajaan Samudra Pasai. Kan tadi saya bilang bahwa letaknya itu hampir sama dengan kerajaan Perlak. Jadi Samudra Pasai pun sama. Letaknya di tepi pantai atau dekat wilayah Sumatera bagian utara di ujung utara Pulau Sumatera. Selanjutnya adalah kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam ini juga merupakan kelanjutan dari kerajaan Samudra
Pasai. Nah, kehidupan politiknya, jadi kehidupan politik dari Kerajaan Aceh Darussalam ini mencapai masa kemasannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Selama memerintah, Sultan Iskandar Muda selalu berseteru dengan Portugis. Kehidupan ekonominya, lada merupakan komoditas perdagangan utama dari Aceh. Kekayaan kerajaan diperoleh dari aktivitas monopoli perdagangan lada di wilayah Selat Malaka. Dan kehidupan sosialnya, kehidupan masyarakat Aceh diatur berdasarkan hukum dan syariat Islam. Masyarakat Aceh dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan teku dan golongan engku. Golongan teku itu adalah golongan bangsawan, dan ulama atau para kaum agamawan yaitu disebut sebagai tengku. Jadi teku itu bangsawan, engku agamawan. Nah, Kerajaan Aceh Darussalam ini juga merupakan wilayah, karena tadi saya bilang lanjutan dari Kerajaan Samudra Pasai, letaknya juga terletak di ujung utara Sumatera dan berdekatan dengan Selat Malaka. Ayo, masih ingat nggak sejarah Indonesia? Selat Malaka itu kayak gimana? Ya, jadi karena Selat Malaka ini merupakan salah satu pintu gerbang dari Nusantara yang banyak dikunjungi oleh orang-orang Eropa untuk mencari apa? Mencari rempah. Dan kebetulan Aceh Darussalam merupakan wilayah yang kaya akan rempah-rempah, yaitu lada. Jadi makanya wilayah Aceh Darussalam ini pun banyak dikunjungi oleh bangsa-bangsa Eropa. Makanya tadi diceritakan bahwa sering berseteru dengan Portugis. Karena Portugis mau menguasai Aceh, daripada beli rempah-rempah, mendingan kuasain aja kan. Selanjutnya adalah Kerajaan Demak. Ini merupakan Masjid Agung Demak. Lanjut. Kok nggak ada namanya? Kerajaan Demak. Ya, kita lanjut lagi mengenai Kerajaan Demak. Ya, jadi Kerajaan Demak ini merupakan sebuah kerajaan yang didirikan oleh Raden Patah dan menjadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Jadi Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Oleh karena itu, perekonomian Demak menitik beratkan pada aktivitas perdagangan maritim dan perdagangan agraris. Itu Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Ini peninggalannya di sebelah kanan, yaitu Masjid Agung Demak. Selanjutnya adalah kelanjutan dari Kerajaan Demak, yaitu Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan didirikan oleh Ki Ageng Pamenunahan pada abad yang ke berapa ini, Rio? Ya, pada abad ke-16. Dalam perkembangannya, Mataram Islam berhasil memperluas wilayah seperti pada peta berikut. Ini hampir seluruh Pulau Jawa merupakan wilayah yang berhasil dikuasai oleh Mataram Islam. Raja Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Agung. Hampir sama dengan Kerajaan Aceh, ternyata Kerajaan Mataram Islam ini juga merupakan kerajaan yang sering kali berkonflik dengan penjajah. Kalau di Mataram Islam adalah berkonflik dengan VOC. Sultan Agung berusaha menjadikan Mataram Islam sebagai kerajaan yang besar dengan cara menyerang VOC di Batavia. Karena memang dari seluruh Pulau Jawa, wilayah yang belum dikuasai oleh Kerajaan Mataram Islam adalah wilayah Batavia yang pada saat itu masih dikuasai oleh VOC. Makanya Sultan Agung bersama para prajuritnya ingin menyerang VOC dan ingin menguasai Batavia. Serangan tersebut dilancarkan pada 1628 dan 1629. Sultan Agung juga mempelopori pesatnya kebudayaan Mataram Islam. Apa saja peninggalan Sultan Agung yang menunjukkan kejayaan Mataram Islam? Ada banyak. Apa aja? Bisa kalian cari ya. Lanjut, yaitu Kerajaan Banten. Kerajaan Banten merupakan pelabuhan terpenting yang terletak di bagian barat Pulau Jawa. Oleh karena itu, letak yang strategis, Banten sering diperebutkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi. Kejayaan Banten berlangsung pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirta Yasa pada 1651 sampai dengan 1682. Sultan Ageng Tirta Yasa berusaha memajukan perdagangan kerajaan Banten. Sultan Ageng Tirta Yasa membangun armada laut yang kuat untuk menjaga keamanan di wilayah Selat Sunda.
pada masa Sultan Agung Tirtayasa juga, nanti kota Surosowan sebagai ibu kota dari Kerajaan Banten berkembang menjadi kota kosmopolitan. Kota kosmopolitan merupakan kota yang didiami oleh suku bangsa. Makanya nanti di kota Surosowan ada banyak kampung-kampung. Ada Kampung Keling. Kampung Keling itu berarti kampung orang-orangnya India. Ada Kampung Pekojan, yaitu kampung orang-orang Arab dan lain sebagainya. Dan juga ada Kampung Pecinan, yaitu orang-orang Cina. Itu ya, jadi kosmopolitan adalah kota yang didiami atau bisa dihuni oleh seluruh bangsa. Selanjutnya ada Kerajaan Goa Talo. Jadi Kerajaan Goa Talo ini merupakan kerajaan yang terletak di wilayah Sulawesi Selatan. Raja yang terkenal dari Kerajaan Goa Talo adalah Sultan Hasanuddin yang bisa kalian lihat di kiri ini. Jadi Sultan Hasanuddin juga hampir sama dengan kerajaan Islam lainnya, juga berkonfrontasi dengan para penjajah, yaitu berkonfrontasi atau terlibat konflik dengan VOC. Kehidupan ekonominya, Kerajaan Goa Talo merupakan kerajaan yang berkembang menjadi bandar perdagangan rempah-rempah terbesar di Indonesia Timur. Selanjutnya kehidupan ekonominya juga memiliki hukum perdagangan yang bersifat mengikat. Selanjutnya adalah kehidupan sosialnya. Kehidupan sosialnya tuh menganut sistem feodal. Berarti sistem feodal itu adalah bahwa kekuasaan, semakin besar kekuasaannya karena semakin luas tanah yang dimiliki atau ada kesenjangan antara atas dan bawah. Rakyat juga sangat setia terhadap raja. Itu mengenai Kerajaan Goa Talo. Nanti Kerajaan Goa Talo ini karena memang wilayah yang sangat strategis, VOC atau Belanda pengen menguasai Kerajaan Goa Talo. Seperti itu. Walaupun nanti Kerajaan Goa Talo kalah karena nanti ada perjanjian yang terkenal itu perjanjian Bongaya. Seperti apa? Nanti kalian akan lebih mendalami di sejarah Indonesia. Selanjutnya adalah Kerajaan Banjar. Jadi Kerajaan Banjar ini merupakan kerajaan yang sangat erat berkaitan dengan Kerajaan Demak. Kenapa? Karena memang raja-raja Banjar itu masih memiliki ikatan dengan Kerajaan Demak. Didirikan dengan bantuan Kerajaan Demak. Raja yang terbesar Banjar bernama Sultan Mustain Bila. Aktivitas ekonomi Banjar terletak di tepi sungai Nagara. Susunan masyarakat Kerajaan Banjar berbentuk segitiga piramida. Jadi mereka mengenal stratifikasi sosial. Ada 3 golongan. Golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Golongan bangsawan, golongan orang timur jauh, dan orang pribumi. Kerajaan Ternate dan Tidore. Jadi Kerajaan Ternate dan Tidore ini merupakan kerajaan yang terletak di Maluku. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang sering sekali berkonflik. Kenapa sih sering kali berkonflik? Karena untuk memperebutkan perdagangan rempah, khususnya itu pala dan cengkeh. Kehidupan politiknya merupakan 2 kerajaan yang sebelumnya bersaing di Maluku. Kedua kerajaan tersebut akhirnya bersekutu untuk mengusir Portugis dari Maluku. Jadi awalnya mereka itu berantem, berkonflik antara Ternate dan Tidore. Nanti akhirnya Ternate minta bantuan kepada Portugis, Tidore minta bantuan ke Spanyol. Nanti mereka terjadilah perang, dimenangkan oleh Ternate. Dan hukumannya adalah Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan pemerintahannya di Filipina. Dan Portugis mempunyai hak karena sudah membantu Ternate, yaitu boleh melakukan monopoli di Ternate. Disitulah terjadi ketidakadilan. Makanya nanti Ternate pun akhirnya bersatu dengan Tidore untuk mengusir Portugis di Maluku. Kehidupan ekonominya itu adanya persekutuan dagang yang bernama Uli Siwa. Uli Siwa ini punya Tidore, dan Uli Lima itu punya Ternate sebagai bentuk persaingan perdagangan. Cengki dan Pala merupakan komunitas terkenal dari kedua kerajaan ini. Kehidupan sosialnya juga menerapkan syariat Islam dengan melibatkan ulama-ulama kerajaan dan menerapkan toleransi terhadap pemeluk agama selain Islam. Karena pada saat itu juga agama lain juga berkembang di Maluku, yaitu khususnya Katolik dan Protestan yang dibawa oleh Portugis dan Spanyol. Proses integrasi Islam pada bangsa pada masa Islam dilakukan oleh Wali Songo dan kaum Sufi. Jadi para ulama ini mereka menyatukan
para rakyat di saat itu. Peran perdagangan juga nanti memunculkan integrasi bangsa. Munculnya nanti di kota-kota pelabuhan. Di kota-kota pelabuhan itu nanti integrasi bangsa pun muncul. Selanjutnya juga dari peran bahasa Melayu sebagai lingua franca atau bahasa dasarnya bahasa Indonesia. Karena memang pada saat itu perdagangan menggunakan bahasa Melayu, yaitu Melayu pasar. Karena memang sama memakai bahasa Melayu, akhirnya nanti terjadilah integrasi bangsa, kesamaan atau persatuan. Akulturasi pengaruh kerajaan Islam. Di bidang pemerintahan yang pertama, penyebutan kerajaan berubah menjadi kesultanan atau kasunanan. Dalam menjalankan pemerintahannya, raja atau sultan dibantu lembaga penasehat yang dikenal dengan sebutan majelis lama. Di bidang ekonomi, terjadi penerapan pajak dan bea cukai dalam perdagangan dan pelayaran. Keberadaan sistem saham untuk membagi keuntungan dalam aktivitas perdagangan. Dalam seni bangunan ada keraton. Biasanya keraton ini sebagai tempat tinggal raja menghadap ke utara. Halaman-halaman paling belakang keraton disakralkan. Arsitektur keraton menunjukkan akulturasi dengan kebudayaan Islam. Selanjutnya nanti munculnya masjid dan menara sebagai tempat ibadah. Atapnya berbentuk tumpang, didirikan di dekat kerajaan atau istana, dan tidak memiliki menara. Makam pada awal perkembangan Islam dibangun secara megah. Makam para pembesar kerajaan atau ulama biasanya dibangun di atas bukit. Makam terbuat dari jirat, di atas jirat biasanya dilengkapi cangkup, terdapat gapura yang berbentuk kori agung. Di seni rupa nanti muncullah seni rupa yang berwujud makhluk hidup tapi disamarkan, karena dalam Islam kan nggak boleh menggambar makhluk hidup. Jadi untuk mensiasatinya adalah dengan disamarkan. Selanjutnya adalah aksara dan seni sastra. Nanti di aksara kita mengenal huruf Arab, kosakata Arab, nama Arab, dan nama-nama hari. Nanti juga ada akulturasi dengan budaya lokal. Huruf Arabnya nggak Arab banget, adalah Arab Pegon atau Arab yang berakulturasi dengan aksara lokal. Selanjutnya adalah di bidang seni sastra, munculnya hikayat, yaitu karya sastra, babat, dongeng-dongeng, dan suluk yang memuat ajaran-ajaran tasawuf. Di seni pertunjukan muncullah seni tari. Seni tarinya biasanya tari-tarinya berdasarkan nafas-nafas Islam, jadi dia nari-nari, tapi lagu yang diperdengarkan adalah lagu-lagu Islam. Selanjutnya adalah seni layang, ceritanya tentang cerita-cerita Islam. Selanjutnya adalah seni musik, yaitu musik-musiknya juga pasti musik-musik Islam. Di bidang sosial dan pemerintahan nanti munculnya sertifikasi sosial atau pembagian masyarakat. Biasanya ada 4, ada golongan raja dan keluarganya, golongan elit, golongan non-elit, dan golongan budak. Pada masa Islam juga para penguasa kerajaan menggunakan jasa ulama atau wali untuk mengangkat mereka sebagai wakil Tuhan di dunia atau khalifah. Jadi memang raja atau sultan pada masa kerajaan Islam dianggap sebagai wakil Tuhan. Raja bertanggung jawab menjaga pelaksanaan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Di bidang pendidikan, penyelenggaraan pendidikan pada masa Islam itu nanti munculnya ada 2. Ada di istana dan ada di pesantren. Biasanya kalau di istana itu adalah para raja yang mengundang para ulama-ulama untuk mengajarkan Islam dan mengajarkan pendidikan di istana. Kalau di pesantren adalah orang-orang yang masuk untuk belajar mengenai pengetahuan dan tentang Islam. Sistem pendidikan di pesantren terdiri dari kelas sorogan, bandongan, dan musyawarah. Di masa Islam juga terdapat tradisi, yaitu pengaruh Islam dapat dilihat dari banyaknya tradisi yang berakulturasi dengan kebudayaan pra-Islam, yaitu Hindu atau kebudayaan lokal. Tradisi tersebut ada banyak. Yang pertama adalah grebek atau sekaten, yang merupakan sedekah yang dilakukan di hari besar Islam. Yang kedua adalah selamatan. Selamatan ini kan sebenarnya kan di Islam secara murni nggak ada selamatan, tapi karena memang berakulturasi dengan kebudayaan lokal, kita mengenal selamatan untuk mendapatkan keselamatan dan perlindungan dari Tuhan. Dan kita juga mengenal tradisi ziarah
kubur untuk mendoakan kerabat atau keluarga yang sudah tiada. Nanti juga banyak ada Ba'ajun Maulud, yaitu untuk acara selamatan bayi dengan menggendong bayi sambil mendengarkan lagu-lagu tentang Islam. Ada juga tabuik tadi untuk memperingati 10 Muharram dan lain sebagainya. Tradisi-tradisi yang berakulturasi dengan tradisi Islam. Seni dan budaya ada upacara grebek tadi saya bilang, ada keraton, ada kitab-kitab, dan ada masjid. Ini kita sudah sampai di akhir. Ini adalah pertanyaan responsi yang wajib kalian jawab di komentar YouTube. Pertanyaan responsi jawab di komentar YouTube ini, tulis nama, kelas, dan jawabannya. Pertanyaannya ada yang di warna merah itu. Setelah Anda mempelajari mengenai kerajaan maritim Hindu-Buddha dan kerajaan maritim Islam, buatlah sebuah perbandingan apa membedakan tentang kerajaan maritim Hindu-Buddha dan maritim Islam. Jadi pertanyaannya adalah apa yang membedakan kerajaan maritim Islam dan kerajaan maritim Hindu-Buddha. Kalau kalian tahu, silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Minimal berapa, Pak? Satu pun nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu dan kalian paham. Oke? Ini pertanyaannya ya. Apa yang membedakan maritim Islam dan maritim Hindu-Buddha? Jawab di kolom komentar. Oke, begitu aja. Jadi sekian dari saya. Itu doang materi kita pada hari ini. Jadi nanti tugasnya ada 2. Yang tadi saya bilang, jawab di kolom komentar, nama, kelas, dan jawaban. Pertanyaannya adalah tadi, apa yang membedakan kerajaan maritim Islam dan kerajaan maritim Hindu-Buddha? Dan yang kedua adalah silakan jawab kuis yang ada di Google Classroom. Berbentuk pilihan ganda dan esai. Itu doang ya. Oke, sekian dari saya. Kita terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya bahas pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa dikerjain tugas-tugasnya, catatannya, kerjain juga di kolom komentar, juga kerjakan kuis yang ada di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi review kita yang ketiga di lain waktu. Dadah!